kita sering dengar nih katanya wortel itu baik untuk mata. Tapi apakah benar mengkonsumsi wortel mungkin dalam bentuk jus wortel gitu setiap hari akan membuat mata lebih sehat atau bahkan menyembuhkan mata yang sudah rabun jauh gitu, Dok? Mitos. Oh, itu mitos. Nah, karena sebenarnya emang kita sering ketahui kalau misalnya kita konsumsi vitamin atau sayur-sayuran, buah-buahan yang kaya akan vitamin A, bagus untuk kesehatan mata. Tapi kalau misalnya untuk menyembuhkan rabun jauh, belum ada penelitian yang mendukung untuk hal tersebut. Tapi hati-hati juga dalam mengkonsumsi wortel ataupun buah tomat karena bisa menyebabkan ada namanya karotenemia, yaitu ada perubahan warna pada kedua telapak tangan sama kedua telapak kaki berubah jadi warna orange kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak berbahaya, tapi kan nggak enak aja ya dilihat ya. Iya benar-benar. Oh iya, biasanya aku taunya gara-gara kunyit, Dok, ya kan? Tapi ternyata dari wortel atau tomat juga bisa ya? Dalam jumlah yang berlebih. Oh, dalam jumlah yang berlebih. Jadi mungkin nggak perlu yang setiap hari juga dikonsumsi, tapi mungkin kalau mau konsumsi juga tetap baik gitu ya, Dok ya. Tapi kalau dalam dia bisa mengobati gitu-gitu atau mengurangi, itu ternyata mitos juga gitu ya, Dok? Mitos, soalnya belum ada penelitian yang mengatakan dapat menyembuhkan rabun jauh. Oh gitu. Tapi untuk kesehatan mata boleh dikonsumsi, tapi dalam jumlah yang cukup, bukan berlebih. Iya benar, iya sih ya. Jadi segala sesuatu kalau berlebihan juga nggak baik ya ternyata. Cuman emang sering banget sih aku dengar kata-kata kayak gitu kan ya, Dok ya. Bahkan ada yang dia tuh bilang bahwa dia berhasil minum jus wortel setiap hari dan akhirnya matanya sembuh gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu, mungkin ada embel-embel lain kali kan ya, Dok ya selain itu. Sebaiknya kalau teman-teman pernah dengar suatu tips dari orang yang mungkin bukan profesional, tetap tanyakan kembali ya ke dokter mata yang lebih punya kapabilitas untuk menjawab gitu. Iya, kayak yang ahlinya. Nah, Dok, ini masih berkaitan tentang rabun jauh sih ya. Ini sebenarnya mitos atau fakta nggak sih, Dok? Kalau misalnya kita baca sambil tiduran, itu katanya bisa menyebabkan rabun jauh tuh, Dok. Baca sambil tiduran ya, itu fakta sih sebenarnya. Oh gitu. Karena sebenarnya jarak membaca itu disarankan 30 sampai 40 cm. Nah, kalau kita tiduran kan ya, jadi jarak bacanya itu semakin dekat. Nah, jadi membuat mata kita bekerja lebih ekstra untuk fokus membaca, sehingga lama-lama mata kita mengalami kelelahan dan meningkatkan resiko untuk terjadinya rabun jauh atau mata minus. Bahaya juga ya, begitupun dengan main handphone kali ya, Dok ya? Waduh, membaca ya, bener. Walaupun kita scroll juga kan cahaya dari handphone pasti langsung ke mata gitu kali ya, Dok ya? Jadi kalau mau membaca itu harus dalam posisi rileks, terus juga diperhatikan jarak sekitar 30 atau 40 cm, mungkin segini kali ya. Iya benar. Gitu. Jadi kan kalau kita tiduran kadang kan lelah jadi makin dekat ya. Iya betul. Wah. Berarti, Dok, kalau dari awalnya orang ini udah ada rabun jauh, dia makin sering baca tiduran, itu apakah bisa memperparah juga, Dok? Memperparah apa? Memperparah rabun jauhnya, jadi minusnya makin besar gitu. Nah bisa, karena nanti kelelahan pada matanya. Gitu. Wah, baru tahu juga. Enggak sih, sebenarnya aku juga sering denger sih ya, Dok. Tapi gimana ya, kadang kan kita suka mager gitu ya, Dok ya. Jadi kayak enak tuh baca sambil rebahan gitu. Ternyata itu nggak baik tuh pemirsa. Jadi kalau misalnya kita pengen menjaga kesehatan mata, mulai dari hal kecil deh, kayak tadi baca buku jangan sambil rebahan, ya kan Asya? Nah tadi kalau ngomongin tentang membaca sambil rebahan, sekarang kalau misal membaca di ruangan yang agak gelap atau remang-remang tuh gimana, Dok? Apakah berpengaruh juga terhadap kemungkinan meningkatnya rabun jauh pada seseorang? Ya bisa juga, bisa juga meningkatkan resiko terjadinya rabun jauh, peningkatan rabun jauh. Soalnya kan dulu kan kita waktu kecil sering nggak ya orang tua kita ngomong jangan baca di tempat gelap. Nah ternyata itu benar, ada benarnya juga. Soalnya kalau kita baca di tempat gelap itu, pupil mata kita secara nggak sadar itu makin melebar. Nah, kalau dia melebar, otomatis cahaya yang masuk itu makin banyak. Sehingga merusak sel-sel saraf di mata kita. Kayak gitu juga. Nah, kayak gitu juga kalau kita baca di tempat yang gelap ya. Jadi kan secara nggak sadar tuh kita jarak bacanya semakin dekat ya. Betul. Nah, untuk memperjelas bacaan kita. Nah, tadi lagi balik lagi ke yang tadi, berarti jarak bacanya itu nggak sesuai 30 sampai 40 cm. Sehingga menyebabkan kelelahan pada mata, meningkatkan resiko rabun jauh.
Wah, gitu. betul-betul ya, remang-remang tuh nggak boleh. Remang-remang. Tapi kalau misalnya nih dok kayak pakai lampu tidur gitu, tetap juga ya? Berarti kurang Kan disarankan ya? pencahayaannya kurang ya. Oh iya. Oke, jadi sebisa mungkin di ruangan yang terang gitu ya dok ya. Benar, kadang ya suka iseng juga sih ya. Aduh, ini sepertinya nampar aku banget ini ya dokter. Kayaknya kita semua Iya, ya. kayaknya karena emang itu kebiasaan yang sering dilakuin juga. Kadang mau tidur juga baca cerita di handphone kan itu kan Oh iya, termasuk kan lampu udah iya, dimatiin gitu kan ya dok. Waduh, ngeri juga sih ya. Emang si rabun jauh ini menjadi salah satu problem banget ya dok ya. Nah tapi ngomongin rabun jauh lagi nih, masih ke tentang rabun jauh, tapi mungkin ini lebih ke mitos untuk metode penyembuhannya. Nah katanya nih dok, kalau kita sering ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat pemandangan laut, itu tuh katanya bisa mengurangi rabun jauh. Nah itu benar gak kira-kira tuh? Itu mitos ya. Wah, mitos ya. Oke. Kenapa nih dok? Emang sih sebenarnya kita disarankan untuk melihat jauh, melihat pepohonan itu untuk mengurangi mata lelah, bukan untuk menyembuhkan rabun jauh. Nah, beberapa ahli itu menyebutkan penyebab rabun jauh itu karena berbagai macam kegiatan. Yang pertama, karena membaca jarak dekat yang tadi. Yang kedua, menonton televisi dalam jarak dekat juga. Yang ketiga, menggunakan gadget yang berlebih secara terus-menerus dalam jarak dekat juga. Nah, buat teman-teman sekalian, pemirsa di rumah yang bekerjanya itu di depan komputer atau depan laptop ataupun itu gamers ya. Iya, betul. Nah, itu kan dia menatap layar komputer itu kan dalam jangka yang lama ya. Nah, jangan lupa menggunakan metode 20-20. Wah, metode apa tuh dok? Nah, itu 20 itu setiap melihat layar laptop 20 menit, setelah 20 menit diusahakan melihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Gitu. Nah, fungsinya buat apa? Untuk mengurangi mata lelah dan menurunkan resiko terjadinya rabun jauh, kayak gitu. Mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mau merancang tempat kerjanya ya dok, ya itu supaya depannya ada jendela yang dia bisa langsung istirahat, natap mata, natap pepohonan di luar gitu ya dok ya. Betul. Iya. Jadi jangan terus-menerus menatap layar gitu ya dok ya. Sesekali lihat jarak yang jauh gitu ya. Walaupun itu bukan pemandangan, benda apapun itu bisa dok. Itu bisa. Tapi disarankan yang tadi pohon-pohon hijau. Wah, bisa sih tips ya. Nanti aku juga bisa kasih tahu orang rumah nih kayaknya ya. Apalagi iya bener, apalagi kan sekarang PTM juga belum 100%. Nah, adik-adik aku kan mereka ya gitulah ya dok ya, di depan layar terus berjam-jam gitu kan, kesian ya, masih kecil udah ngituin mata gitu kan. Oke lah. Nah, selanjutnya nih dok, kira-kira kalau buat orang yang memang sudah punya penyakit mata minus, apakah dia memang harus terus-menerus pakai kacamata supaya minusnya nggak nambah dok? Itu sebenarnya mitos ya. Mitos juga. Soalnya kacamata ini dia itu sebagai alat bantu untuk fokus penglihatan kita itu jatuh persis di retina. Kan dari tadi kita ngomongin tentang rabun jauh ya. Iya, betul. Nah, rabun jauh itu penyebabnya itu karena ada kelainan struktural dari bola mata kita dan juga kornea kita menjadi lebih cekung. Nah, karena ada kelainan struktural tersebut, bayangan atau cahaya atau penglihatan itu jatuhnya di depan retina. Normalnya itu persis di retina. Nah, makanya kalau kita mengalami rabun jauh, kita melihat objek jauh itu menjadi rabun karena tadi si bayangannya itu jatuhnya persis di depan retina, kayak gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya untuk mengurangi bertambahnya minus ya. Penyebab bertambahnya minus itu ya. Penyebab bertambahnya minus itu yang pertama karena menggunakan lensa kacamata yang tidak sesuai. Nah, oleh karena itu dianjurkan konsultasi ke dokter spesialis mata untuk refleksinya sesuai, kayak gitu. Yang kedua, bertambahnya usia. Nah, biasanya ini pada anak-anak. Nah, anak-anak kan sering ya mengalami mata minus ya. Nah, dengan bertambahnya usia, bertambah juga kelainan pada struktur mata tadi sampai usia 20 tahun. Jadi meningkatkan risiko terjadinya penambahan minus juga. Yang ketiga, yang tadi jaga jarak baca yang terlalu dekat, penggunaan komputer yang terus-menerus tanpa menggunakan metode 20-20 tadi. Ya gitu ya. Betul. Tapi saat ini ya dok, selain kacamata tuh ada juga yang pakai soft lens ya dok ya. Itu juga salah satu resikonya besar juga nggak tuh dok? Nah, sebenarnya kalau rabun jauh itu dapat
di atasnya dengan 3 cara, yaitu kacamata, yang kedua pakai soft lens. Tapi sebenarnya kalau soft lens ini resiko infeksi lebih tinggi ya dibanding kacamata. Harus bersih ya dok, harus bersih. benar. Ya. Terus yang ketiga dengan lasik atau laser. Oh, itu dihilangkan ya dok berarti? Iya. Itu yang 3 ini mah operasi lah gitu ya dok ya. Operasi. Wah. Berarti mungkin tipsnya juga adalah buat anak-anak nih yang kalau ngerasa kacamata yang udah nggak nyaman harus terus cek lagi ya dok ya? Iya betul sih, jangan dipaksain ya kadang ternyata. Dan kalau misalnya dipaksain itu malah jadi nambah nanti ya dok ya Terus minusnya. juga kan kalau misalnya nggak sesuai, bisa pusing. Oh iya benar, betul. pusing. Iya sih, banyak tuh yang pakai kacamata suka ngeluh pusing Iya, gitu nggak kan ya, enak nggak ya, enak. betul. Oke, berarti kita sudahi dulu nih membahas tentang rabun jauh nih ya dokter. Ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum menutup wawancara kita. Ini tentang buta warna nih dok. Nah jadi aku sering denger ya, cuman aku nggak tahu pastinya, tapi ini sering banget mitos ada yang bilang kalau rata-rata yang kena buta warna ini nih laki-laki tuh dok. Nah itu kira-kira bener nggak sih dok? Buta warna ya pada laki-laki itu sebenarnya enggak. Pada wanita juga bisa terjadi, tapi memang lebih sering pada laki-laki. Oh, kenapa tuh dok? Perbandingannya itu 20:1. Oh, jauh juga jauh ya. Karena sebenarnya ini penjelasannya agak sedikit kedokteran ya. Wah, apa dok? Kita siap. Soalnya buta warna itu kan ada kelainan mutasi kromosom X ya. Nah, kalau pada pria ini, laki-laki ini, kromosomnya itu X sama Y. Jadi, kalau misalnya ada terganggu di kromosom X, besar resiko untuk terjadi buta warna. Nah, sementara pada wanita, kromosomnya itu XX. Jadi kalau misalnya terganggu salah satu kromosom X-nya, masih punya kromosom yang satu lagi yang masih normal. Jadi si wanita lebih banyak disebut sebagai pembawa sifat. Ketika nanti dia menikah dengan orang yang buta warna, kemungkinan anak laki-lakinya juga akan mengalami buta warna. Oh gitu. Jadi yang paling berpengaruh itu sebenarnya gen dari wanita gitu ya dok? Atau gimana tadi? Iya. Kan ya, kromosomnya tadi kan? Tadi, ya. Oke, berarti Seru banget ya dok, kayak belajar. iya, aku juga. lagi. Aku tadi berpikir karena aku jadi belajar ke zaman dulu Iya, nih ya. zaman SMA ya. Iya, zaman Lumayan SMA ingat belajar lagi ya, seperti itu. refreshing. Betul. Makanya rata-rata berarti buta warna bisa dibilang keturunan juga gitu ya dok Iya, ya? bisa keturunan. Keturunan. Ya. Tapi kalau kayak gitu bisa nggak sih dok kita sembuhin sebenarnya? Oh, nggak bisa. Oh, Karena gitu. kan ada kelainan di mutasi kromosomnya. Iya ya. Tapi kalau pada wanita, aku dengar bisa parsial juga ya dok? Iya, bisa parsial, bisa total. Sama buat laki-laki juga bisa. Oh iya. Wah gitu ya, ternyata memang masalah mata nih luas banget ya dok ya. Dan kayaknya emang nggak cukup kalau kita bahas cuma di satu segmen ya dok. Semoga ini nanti ada program lain ini mungkin yang membahas gitu ya, ntar bersama dengan dokter Ara. Aduh, tapi alhamdulillah nih seneng banget kita bisa sharing-sharing sama dokter Ara di sini terkait kesehatan mata tentunya. Namun sebelum kita akhiri, boleh nih kayaknya dokter Ara sampaikan pesan-pesan nih kepada pemirsa di rumah, terutama untuk menjaga kesehatan mata nih dok. Oke, boleh silakan dok. Buat semua pemirsa di rumah, yang pertama tadi kalau misalnya mau membaca, jaga jarak yaitu 30-40 cm. Terus diingatkan kembali kalau misalnya wortel itu tidak dapat menyembuhkan rabun jauh. Terus buat yang sering menggunakan laptop untuk bekerja sehari-hari, jangan lupa yang tadi metode 20-20-20. Ya, menurut saya cukup sekian. Wah, gitu ya. Itu yang harus diingat ya, highlight-nya gitu dicatat ya.